Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara keutamaan ngaos, ngaji, keutamaan menuntut ilmu atau mencari ilmu syar'i niku ngendikanipun Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah. Kalau seperti ini rumah Allah bukan Bu, Pak, adik-adik? Insya Allah ini adalah rumah Allah. Yatluna kitab Allah, yang mana mereka membaca Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ngaos ayat-ayat Al-Quran, ngaji, illa nazalat fihi musakinah, kecuali apa? Kecuali akan ada as-sakinah. As-sakinah niku kalau secara bahasa nggih napa ya? Rasa tentrem, tenang ingkang napa mandhap dumateng kula panjenengan sami. Ning niki artine sanes ngantuk. Nggih, Pak Bu. Nanti saking sakinahnya, saking tenang jadi terbang. Nggih, ndak ya. Illa nazalat fihi musakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan napa kaum tadi, napa kita atau kasih sayang Allah itu menaungi mereka. Wa hafathumul malaikah, dan ada malaikat-malaikat Allah pencari majelis zikir yang mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah memuji mereka di hadapan hamba-hambanya yang paling dekat di sisinya. Nuwun sewu Pak Bu, nek kula panjenengan sami kok dipuji kalih Pak Bupati, Pak Gubernur, napa nek ten kantor, ten pimpinan kantor niku remen mboten Pak Bu? Bangga mboten? Bangga. Adik-adik kalau dipuji sama Pak Guru seneng mboten, Dik? Seneng mboten? Ya. Kalau sama dipuji sama Pak Guru saja bangga, bahagia. Apalagi kalau yang memuji sinten, Mbak Bu? Gusti Allah Subhanahu wa taala di hadapan hamba-hambanya, malaikat-malaikatnya yang terdekat, malaikat makhluk-makhluk yang paling mulia. Oleh karena itu, nun sewu monggo kula panjenengan sami tansah ngelempengaken niat nggih. Mugi-mugi napa ingkang kula panjenengan sami napa kaji wonten ing kesempatan menika saged nambahi iman. Awit iman niku Pak Bu nek mboten diopeni, nek mboten disirami, nek mboten dirabuk, iman menika wau napa? Layu, terkikis, saya tipis. Pramila riyin wonten ing napa kalangan para sahabat Nabi, wonten ingkang sahabat pun asma Abu Darda. Abu Darda menika wau napa nggih? Ahli Quran, Mbak Bu. Gurune Al-Qur'an wonten ing Damaskus ten Syam. Sik sakniki gempa niku, celak sik sakniki gempa riyen sahabat Abu Darda niki guru Al-Qur'an wonten mriku ten niku. Nah, suatu ketika di majelis beliau niku disebutkan tentang fitnah Dajjal, keluarnya atau munculnya Dajjal di akhir zaman. Dajjal niku napa Pak Bu? Adik-adik udah pernah dengar Dajjal belum? Hah? Wah, harus dengar, harus tahu. Nanti Dajjal itu seperti apa? Itu termasuk napa? Ciri-ciri akhir zaman. Dajjal itu saking saktinya niku nek lewat napa lemah sing mboten wonten tandurane kon napa terus kongkonan kon napa niku tumbuh tanaman niku langsung dados ijo,
langsung berubah dadi ijo. Iso nguripke wong sing mati, wong dipateni diuripke meneh. Terus napa? Dajjal niku mengke keliling bumi Pak wonten ing akhir zaman. Fitnahe luar biasa. Fitnah niku napa? Ujianipun, ujian terhadap manusia itu sangat luar biasa. Orang yang beriman sama Dajjal maka nanti dia lemparkan, ditunjukkan nanti dia hadirkan surga dan neraka di hadapan kita. Seolah-olah surga, seolah-olah neraka. Yang surga itu ya neraka, yang neraka ternyata adalah surga. Lah Dajjal niku wau gimana adik-adik? Pernah dengar kisahnya? Ya, itu. Nanti diuji. Siapa yang beriman kepada Dajjal dia dilemparkan ke yang sepertinya apa? Surga. Yang sepertinya surga dan ternyata itulah neraka. Ya, yang kufur tidak beriman sama Dajjal niku napa? Diuncalke ten sing ketoke neraka ning niku sejatine napa? Swarga. Nah, fitnah Dajjal niku fitnah termasuk fitnah sing paling berbahaya di akhir zaman nanti. Niku disebutkan ning majelisipun Abu Darda. Kemudian apa wonten muridipun ingkang ngendikan asmanipun Nauf Al-Bikali niki ya termasuk ulama dari kalangan tabi'in. Kemudian apa? Wahai Abu Darda, la ghairu dajjal akhwafu minni minad dajjal. Wahai Abu Darda, sesungguhnya apa? Ada sesuatu yang paling atau yang lebih saya takutkan atas diriku daripada apa? Kesesatan atau fitnahnya Dajjal. Terus napa? Abu Darda bertanya, apa itu wahai Nauf? Apa perkara yang lebih kamu takutkan daripada ujian Dajjal itu? Napa? Nauf Al-Bikali niki ngendikan. Napa? An yustalaba minil iman wala ash'ur. Yang lebih saya takutkan adalah apabila iman itu tercabut dari diri saya, terkikis dari diri saya tanpa saya sadari. Nah ini ke Bapak Ibu, iman itu saged napa? Saged luntur, saged ilang tanpa kita sadari. Pripun niku nek kula panjenengan sami napa? Mboten purun ngaji, ndak mau ngaji, itu otomatis napa? Sedikit demi sedikit iman kita akan melemah, luntur. Dan bisa pada akhirnya napa? Ilang keimanan itu. Pramila pripun supados iman niku tetap terjaga nggih ngaten niki. Kedah tetep ngaos, harus terus ngaji, menelaah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Dados mugi-mugi kula panjenengan sami makempal wonten panggen menika saged napa nambahi keimanan lan sekedap melih napa kula panjenengan sami mlebet napa ing wulan Ramadan. Keutamaane Ramadan niku napa Pak Bu? Kinten-kinten nek kula panjenengan sami niku ngenteni Ramadan mboten? Nek ketemu Ramadan niku remen mboten? Remen. Nek kok remene napa? Kok remen pripun? Napa alasane? Syahrus Syam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan wonten ing hadisipun as-shalawatul khams wa al-jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Idza jtunibatil kabair. Kanjeng Nabi ngendikan bahwasanya napa? Salat 5 waktu. Dari satu salat kepada salat yang lain. Kemudian apa? Dari salat Jumat kepada salat Jumat yang lain. Dari Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain, itu adalah napa? Penghapus dosa. Di antara keduanya. Ning wonten syarate Pak Bu. Idza jtunibatil kabair. Syarate napa?
kalau kita meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi napa? Keutamaane Ramadan niku napa, Pak Bu? Sebagai penghapus dosa kula panjenengan sami di antara dua Ramadan. Ning wonten syarate. Syarate napa? Dosa besar harus ditinggalkan. Berarti yang dihapus napa? Dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil itu dihapus dengan puasa Ramadan. Ya. Terus dosa-dosa yang kecil niku dihapus kanthi puasa Ramadan. Dan nek dosa besar pripun? Ya kedah tobat. Ampun. Sampun. Ngaten mawon nggih. Kula cepat mawon. Nggih. Dados napa kedah dipun tinggalaken dosa-dosa ingkang ageng. Nah, dosa sing ageng niku pripun cirine, Pak Bu? Sepindah wonten atau dilaknat. Nek wonten napa dosa kok dilaknat kalih Gusti Allah napa kalih Kanjeng Nabi berarti niku dosa besar. Contonipun napa? Contonipun wonten ing hadis la'anallahu akilar riba. Allah itu melaknat, menjauhkan rahmatnya dari orang-orang yang memakan riba. Berarti riba niku napa? Dosa alit napa dosa ageng? Dosa ageng. Niku ingkang sepindah nek wonten laknat, nggih. Terus ingkang kalih nek wonten hukumane wonten ing donya. Niku nggih dosa gedhe. Hukumane napa? Contonipun napa? Contonipun nuwun sewu niki sik cah nom-nom niki sakniki jan le pergaulan kebablasan. Kathah sing kebablasan. Napa? Babagan zina. Niku wonten hukumane wonten donya. Itu dosa yang sangat besar. Terus napa? Cara ini nek adik-adik ya niki perlu juga. Di antara apa bentuk dosa besar napa, Dik? Salatun minal kabair. Apa? Yang pertama di antaranya apa? Syirik. Syirik itu apa? Ini juga sering ada di game-game loh. Yang hukumnya apa? Perbuatan-perbuatan yang sifatnya syirik. Ada di sinetron-sinetron yang sering dilihat apa? Via HP. Berarti harus ditahu, harus dipelajari mana yang syirik, mana yang bukan syirik. Terus contohnya saya sering dengar itu adik-adik kalau main game apa ya? Itu misuh-misuh itu. Nggih. Iya ndak, Dik? Ada ndak yang misuh-misuh kalau baru ngegame bareng? Ya. Kadang seperti itu, itu kadang terbawa ke rumah, muamalah sama orang tua apa? Melu misuh itu termasuk durhaka kepada orang tua niku juga termasuk dosa besar. Nggih. Dados napa Ramadan niku di antara keutamaane napa niku penghapus dosa. Di antara apa? Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain itu adalah penghapus dosa-dosa yang kecil. Syaratipun apa? Dosa besar ditinggalkan. Lah poso Ramadan 30 dina, Dik, 30 hari ning nek karo bapak ibu nek didhawuhi mencak kira-kira enten oleh ganjarane ora? Iya. Ya ganjarane mengke yo ilang. Terus seperti itu nggih. Jadi bahwasanya napa? Di antara keutamaan Ramadan niku nggih menika napa? Penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ning wonten syarate kedah meninggalkan dosa besar. Dosa besar tadi di antaranya kalau ada laknat, ada hukuman di dunia, nggih. Terus napa melih? Ada ancaman di akhirat. Ada ancaman di akhirat. Nah, itu juga dosa besar, nggih. Baik, terus di antara keutamaan puasa Ramadan apa, Pak, Bu?
Gusti Allah wonten ing surat Ali Imran ayat 100 di dalam napa surat Al-Baqarah ayat 183 nggih. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Takwa niku napa to, Pak, Bu? Adik-adik, takwa niku napa? Takwa niku saking kalimat waqo. Waqo niku melindungi diri. Jadi kalau la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu kalian tattaqun, bertakwa, melindungi di diri. Ning saking napa melindungi diri saking napa? Wonten ayat menika wau mboten disebutke, Pak. Bu. Mboten disebutke melindungi diri dari napa? Mboten disebutke. Nah, niki yang diantara yang menunjukkan apa? Keutamaan puasa Ramadan. Melindungi diri saking napa? Sepindah wonten ing donya ugi wonten ing alam barzah, tuwin wonten ing mahsyar. Niku kathah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa itu melindungi kita dari banyak hal. Kalau urusan dunia, puasa itu melindungi kita diantaranya dari apa? Dari kalau anak-anak muda yang syahwatnya sudah bergejolak, niku didhawuhi napa Pak Bu? Kanjeng Nabi ngendikan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Wahai para pemuda yang sudah bisa, sudah mampu memberi nafkah, maka hendaknya dia napa? Menikah. Fa illam yastati' fa alaihi as-siyam. Kalau tidak bisa maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa niku napa? Tameng bagi dirinya. Tameng dari napa? Tameng dari gejolak syahwat yang berlebih. Para mila ketika Kanjeng Gusti Allah ngendikan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu kalian bisa terlindungi saking napa? Pak Bu, syahwat yang berlebih. Karena dengan puasa itu memecah syahwat. Kemudian juga apa? Ketika orang yang berpuasa niku aliran darahnya itu mengecil, Pak. Otomatis napa? Padahal setan itu apa? Ia jeri mini bini adam majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh kita sebagaimana aliran darah. Sehingga ketika kita berpuasa, seorang hamba itu berpuasa, kata Allah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kalian terlindungi. Terlindungi saking apa, Pak? Kuatnya godaan setan. Karena jalur aliran darah kita menjadi menyempit. Juga di dalam hadis yang lain Rasulullah ngendikan apa? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau sudah tiba bulan Ramadan, itu napa? Pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya pintu-pintu surga dibuka napa, Pak, Bu? Pintu surga niku kata para ulama, bahkan di dalam hadis Nabi itu berdasar amal soleh. Ada pintu surga yang masuk itu pintu pintu ilmu. Para ulama masuk dari pintu ilmu. Ada pintu solat, yang ahli solat dia akan masuk surga dari pintu solat. Ada pintu royan khusus bagi ahli puasa. Ada pintu sedekah. Oleh karena itu ketika apa? Ketika Rasulullah mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabu al-jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Kenapa? Karena saking banyaknya peluang
untuk kita dibukakan pintu surga melalui pintu amal di bulan Ramadan itu. Semua amal soleh itu berpeluang atau menjadi pintu daripada pintu-pintu surga. Pramila napa? Nuwun sewu Pak Bu. Kula panjenengan sami niku nek kaum mukminin tiang-tiang yang beriman itu mlebet swarga niku mergo amalipun mergo rahmatipun Gusti Allah. Mergo napa? Mergo rahmatipun Gusti Allah. Lah rahmatipun niku pripun? Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Usaha kita bagaimana? Satu Bu, diantaranya saya sebutkan dua dulu. Yang pertama dengan memperberat timbangan amal soleh. Maka itu Gusti Allah menjamin akan merahmati orang-orang yang seperti ini. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di kehidupan yang penuh ridho, yaitu di surga Allah. Faktor yang kedua adalah napa? Sebab yang kedua adanya amal soleh yang diridhoi Allah. Adanya satu amal soleh kita yang diridhoi Allah, yang itu menyebabkan Allah memaafkan semua dosa-dosa kita. Wonten buktinipun wonten kathah Pak Bu, wonten hadis Kanjeng Nabi. Amal yang sederhana tapi diridhoi Allah. Pramila ketika Kanjeng Nabi ngendikan Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, peluangnya sangat banyak. Kita ngambil pintu mana saja, pintu amal soleh mana saja, ketika Allah ridho kepada amal kita, maka dosa-dosa yang lain sangat mungkin diampuni. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian dilindungi atau terlindungi dengan puasa itu dari apa? Kalau di dunia ini ya dari diantaranya tadi godaan setan yang terlalu kuat. Nah, kalau secara medis Bapak Ibu ada penelitian di Jepang, seorang profesor Jepang yang meneliti bahwasanya apa? Orang ketika berpuasa minimal 12 jam itu sel-sel badan kita lapar. Sel-sel yang sehat dia lapar. Ya, sel yang lapar ini dia akan memakan bibit-bibit penyakit yang ada di tubuh. Sel-sel contohipun bibit-bibit kanker atau bibit tumor atau sel-sel yang mati itu dimakan oleh sel-sel yang hidup yang lapar tadi. Sehingga orang yang berpuasa itu hasilnya sehat atau betul sehat, Pak? Sehat. Jadinya sehat. Kenapa? Karena sel yang sehat dia lapar, dia memakan sel yang mati atau sel-sel bibit penyakit. Sehingga badannya sehat. Bahkan sekarang kalau orang-orang yang menderita diabetes, Pak, wonten mboten Pak Bu? Sing kenging penyakit gula wonten iki? Wonten? Diabetes niku napa kuncine? Nek pengen mari saking diabetes poso, Pak. Poso mboten dahar napa gula napa karbo. Ada terapinya itu selama 2 bulan insya Allah pulih kembali. Tidak perlu obat dari dokter. Itu insya Allah pulih kembali. Nah ini diantara faedah puasa di dunia, yaitu kita terlindungi dari penyakit-penyakit yang atau bibit-bibit penyakit yang berbahaya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah dari alam dunia kita berpindah ke alam apa? Ke alam kubur, ke alam barzakh. Kinten-kinten napa faedah tiyang ingkang puasa wonten ing alam barzakh? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan idza wudi'al mayyit fi qabrihi. Apabila seorang mayit itu telah diletakkan di liang kuburnya, ingkana musliman, apabila mayit itu muslim, kanatis sholatu ala ra'sihi. Salat itu amal soleh yang menemani mayit itu dan melindungi dia dari siksa kubur dari arah kepala.
Salat niku ngelindungi apa? Kita di alam kubur dari siksa kubur dari arah kepala. Wa kana siyam an yamini. Wa kana siyam an yamini. Puasa itu melindungi kita dari arah kanan kita. Wa kana zakah an shimalihi. Zakat dari arah kiri kita. Wa kana al-ihsan ilan nas minas sadaqati wassilah wal ma'ruf, dan perbuatan-perbuatan baik kepada manusia daripada silaturahmi, sedekah dan yang lainnya itu melindungi mayit tersebut dari siksa kubur dari arah kaki. Pramila ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu kalian terlindungi. Di antaranya terlindungi saking apa Pak Bu? Saking siksa kubur. Karena puasa itu apa? Melindungi kita dari siksa kubur dari arah kanan kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangke saking alam kubur bar napa sak sampunipun kiamat kula panjenengan sami dibangkitkan Gusti Allah dikumpulke wonten pundi? Wonten padang mahsyar. Nek ten mahsyar niku wonten unjukan mboten Pak Bu? Wonten sing dodolan mboten? Mboten wonten wit, mboten wonten omah, mboten wonten napa? Napa? Eyup-eyup. Mboten wonten sing dodolan. Padahal niku ewunan taun. Kinten-kinten napa lapar kalian napa haus mboten? Ngelak kalih luweh mboten? Iya. Semua orang di mahsyar itu akan apa? Merasakan bagaimana dahsyatnya haus dan lapar. Nah, wonten ing hadis Ibnu Umar, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan, "Inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamati aktsaruhum syaba'an fid dunya." Sesungguhnya orang yang paling panjang, paling berat laparnya pada apa di mahsyar nanti, pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling sering kenyang di dunia. Orang yang paling sering kenyang di dunia niku kathah posone napa sithik posone? Sithik posone. Pramila tiyang ingkang kathah posone mungkin apa wonten ing mahsyar laparnya diringankan, hausnya diringankan. Pramila ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman la'allakum tattaqun tadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian terlindungi saking napa Bapak Ibu? Di antaranya adalah napa? Lapar dan dahaga wonten ing padang mahsyar. Nah, mengki saking mahsyar menuju ten pundi? Digiring, Pak. Digiring menuju napa? Hisab. Menuju mizanul amal, timbangan amal soleh. Ketika umat manusia sudah dikumpulkan semuanya berderet, Pak. Berderet. Nalika semanten apa? Pripun Gusti Allah mendatangkan neraka jahanam. Kados wonten ing surat Al-Fajr. Wonten ing surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Fajr, "Waji'a yauma idzin bi jahannam." Dan didatangkanlah pada hari itu apa? Neraka jahanam. Neraka jahanam ditarik, didatangkan. Bagaimana didatangkan? Wonten ing hadis sanes, wonten riwayat Imam Tirmidzi, Kanjeng Nabi ngendikan, "Yu'ta bi jahannama laha sab'una alfa zimamin." Neraka jahanam itu didatangkan di hadapan kita wonten mahsyar, Pak, ditarik dengan 70.000 tali. 70.000 tali. Fi kullin minha sab'una alfa malakin yajuruna.
pada setiap tali itu ada 70.000 malaikat. Berarti neraka jahanam itu dihadapkan di kita di mahsyar nanti Bapak Ibu dengan ditarik berapa malaikat? 70.000 kali 70.000. Kinten-kinten ya 4,9 miliar malaikat. Niku bukan jumlah yang sedikit wong menungsa wae sakniki wonten bumi pinten. Namung pinten mungkin 8 miliaran. Nah, malaikat setunggal niku pun saged menghancurkan bumi beserta isinya. Lah ini 4,9 miliar malaikat. Kinten-kinten saged ngadeg mboten? Lempoh mboten kula panjenengan sami? Nek weruh omah kobong lempoh mboten, Pak? Kula kemutan wonten ing riyen jaman gempa wen Bantul nika tahun pinten nggih? 2006 nggih, 2006. Kula tesih ten Madinah seminggu sakderenge liburan niku. Kula ujian seminggu bar ujian wangsul wonten Bantul. Ten nalika niku kula ngraoske nggih. Pas ten griya niku napa? Mengkur pisan mak yek ngaten. Langsung dengkule ndredeg C. Langsung dengkule ndredeg. Lah kula mbayangke nek neraka jahanam ditarik di hadapan kita semua dengan 4,9 miliar malaikat, napa mboten lempoh? Semua orang akan jatuh berlutut, Pak. Kados ngendikanipun Gusti Allah wonten ing surat Al-Jathiyah, wa tara kulla ummatin jathiyah. Engkau akan wahai Muhammad akan melihat seluruh umat manusia itu berlutut. Mboten kuat ngadeg ketika neraka jahanam niku napa pripun? Dihadapkan di hadapan kita di mahsyar. Nah sakniki napa untunge tiyang sing ahli poso? Di antara keuntungan orang yang ahli puasa sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu Allah wajhahu 'anil nari sab'ina qariban. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan neraka dari dirinya selama 70 musim. Perjalanan 70 musim. Nah, perjalanan 70 musim ini tebih mboten, Pak? Tebih. Jauh. Nek kinten-kinten tesih panas mboten? Wah, tesih panas. Wong neraka niku ora kaya kompor sing melik-melik mboten. 70 kali lipat panasnya api yang paling panas di dunia. Nggih. Lah niku napa sing ahli puasa ketika di mahsyar nanti dijauhkan dari api neraka. Pramila ketika nalika Gusti Allah ngendikan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu kalian dilindungi saking napa, Pak? Saking kedekatan dari api neraka. Ning gandeng neraka itu panase ya ora main-main nggih napa? Tetep panas. Lah sing ahli puasa tetap ada keutamaan yang lain. Bahwasanya apa kanjeng Nabi ngendikan apa? Innasyama junnah. Asyamu junnah. Yastajinu bihal abdu minan nari yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi ngendikan poso niku tameng yang melindungi seorang hamba dari api neraka pada hari kiamat. Wis diadohke saking neraka terus diparingi apa? Tameng, pelindung saking panase neraka. Terus wonten malih mboten keutamaanipun puasa, Pak, Bu? Tesih kathah, Bu. Niku nek pun kabeh dikumpulke, mengke pripun? Mengke seterusnya adalah napa? Gusti Allah mendatangkan sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah di hadapan seluruh umat manusia. Kemudian Allah berkata apa? Hendaknya atau ada yang menyeru
yang mengatakan apa? Hendaknya setiap orang mengikuti sesembahannya di dunia. Yang di dunia nyembah Nabi Isa ditampakkan bentuknya Nabi Isa. Yang nyembah matahari, yang nyembah berhala ditampakkan semuanya. Kemudian masing-masing apa? Masing-masing orang mengikuti sesembahannya. Mengikuti kemana, Pak? Masuk ke dalam neraka. Pramila tiang kafir niku mboten wonten hisab, mboten dihisab. Tiang kafir niku mboten dihisab, mboten ditimbang amale. Ning langsung napa? Mlebu neraka, melu sesembahane. Yang tersisa sinten? Wonten mahsyar orang-orang muslim, termasuk diantaranya orang-orang munafik. Yang tersisa hanya orang-orang muslim, termasuk orang-orang munafik. Kemudian Allah menampakkan dirinya di hadapan orang-orang muslim. Dan semuanya sujud. Semuanya sujud kecuali sinten? Tiang munafik ora iso sujud. Punggungnya seperti besi. Karena orang munafik niku hakikatnya orang muslim menapa sanes, Pak? Munafik niku mbok sanes muslim, ning dihukumi muslim di dunia. Karena apa? Bersyahadat, melakukan apa yang dohirnya Islam, muslim. Di dunia dihukumi muslim, di mahsyar juga dihukumi apa? Melu barisane kaum muslimin. Ning mungkin apa? Nalika kaum muslimin sujud wonten ngarsa dalam Allah, orang-orang munafik tidak bisa sujud. Nah, kalau sudah tinggal orang-orang muslim ditegakkan apa? Hisab. Mizan atau hisab. Wonten ing hisab niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan, bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut, kata Nabi. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya barang, tidak punya perabotan. Lajeng Kanjeng Nabi ngendikan, al-muflisu min ummati, wong sing bangkrut daripada umatku itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, wa qad syatama hada wa qadhafa hada wa daraba hada wa safaka dama hada. Dia membawa menghadap Allah, membawa pahala puasa, salat, zakat, tapi juga membawa dosa kedoliman. Dulu di dunia dia memfitnah si A, memukul si B, mendolimi si C, membunuh si D. Nah niku mangke pripun? Dosane di napa? Ganjarane dipendet, diwenehke wong sing didolimi. Terus nek mboten cukup, dosane wong sing didolimi dibebanke ten niku wau sing dolim. Nah niku Bapak Ibu sekalian, mungkin ndak orang itu pahalanya habis. Mungkin. Bisa jadi pahala sholat habis, pahala zakat habis, pahala sedekah habis, atau amalan yang lain habis karena sudah diambil. Tapi barangkali dia adalah ahli puasa. Kalau dia ahli puasa masih ada apa? Masih ada satu simpanan. Yaitu apa? Pahala puasa. Apa keistimewaan pahala puasa? Keistimewaan pahala puasa itu napa? Gusti Allah ngendikan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Pahala puasa itu dia berpuasa untukku dan saya yang melipat gandakan sesuai keinginanku. Kalau pahala bedane poso kali amal sing sanes napa, Pak? Amal sanes niku kita bekerja, beramal untuk mendapatkan ganjaran. Kalau puasa kita menahan diri. Kalau puasa itu kan kalau sholat kita kerja, kita gerak, amal.
Nek napa haji nggih medal arta. Ning nek poso pripun? Menahan diri. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, maka dia berbeda dengan amal soleh yang lain. Allah melipat gandakan sekehendak yang Allah inginkan. Pramila nun sewu nek dilalah kok ganjaran zakat telas, ganjaran salat telas atau ganjaran-ganjaran yang lain habis, orang yang ahli puasa dia masih punya cadangan. Napa? Ganjaran puasa. Mungkin nanti diambil habis, Allah kasih lagi, lipat gandakan lagi. Diambil lagi habis, dilipat gandakan lagi. Pramila, ketika Allah berfirman la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu kalian bisa melindungi diri kalian. Kalian bisa terlindungi saking apa, Pak? Saking hisab yang buruk. Hisab yang jelek, yang bangkrut. Jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut. Lah mengki kok nek dilalah kok wis puasa, pahala puasa sudah dilipat gandakan sekian banyak berkali-kali, kok dilalah juga habis. Masih mungkin mboten? Masih ada kesempatan mboten? Masih ada, Pak. Masih ada kesempatan untuk selamat dari neraka. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi ngendikan innal Qur'an wasiyam yashfa'ani li sahibihima yaumil qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an itu memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya di dunia. Pramila nek dilalah kok ganjaranipun telas misale masih akan ada, kalau dia adalah ahli puasa masih mungkin syafaat itu diperoleh dari syafaat napa puasa yang harusnya nyemplung wonten ing neraka dengan seizin Allah terselamatkan dari api neraka, atau misalnya harusnya siksanya berat menjadi lebih ringan, atau yang seharusnya nyemplung jadinya tidak nyemplung. Pramila Bapak Ibu sekalian, niku napa di antara makna takwa atau diantara keuntungan tiang ingkang ahli puasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian terlindungi atau melindungi diri kalian dari napa? Sepindah dari syahwat yang terlalu kuat, ingkang kaping kalih dari godaan-godaan setan yang begitu menggiurkan, atau dari napa? Dari bibit-bibit sel-sel yang merugikan sehingga tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Ketika di alam kubur, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bisa melindungi diri kalian dari apa? Dari siksa kubur. Karena puasa itu melindungi kita dari siksa kubur dari arah kanan. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, semua orang lapar dan dahaga, yang ahli puasa diringankan lapar dan dahaganya. Oleh karena itu ketika Allah berfirman la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bisa melindungi diri kalian dari apa? Dari beratnya lapar dan dahaga di padang mahsyar. Kemudian apa? Dari kedekatan, melindungi diri kita dari kedekatan dengan api neraka, dari panasnya api neraka, karena puasa itu adalah tameng. Dari apa meleh? Dari su'ul hisab yang jelek, agar kita bukan menjadi orang yang bangkrut karena habis ganjarannya diambil oleh orang-orang yang kita dzalimi. Karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa? Ganjaran puasa itu sekehendak yang Allah inginkan. Nek dilalah kok isih entek tasih habis juga, masih ada kesempatan apa? Syafaat dari Al-Qur'an dan puasa. Pramila Bapak Ibu sekalian, ahli Quran, ahli puasa niku kedudukannya termasuk orang-orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Dan Al-Quran itu amal yang dzikir yang paling utama ketika Ramadan.
Pramila riyin imam-imam kados Imam Malik, Imam Syafi'i, imam-imam sanesipun nek pun mlebet Ramadan napa Pak kesibukane? Ngaji ngoten iki ditinggalke. Mboten wonten napa mulang ngaji. Sedaya napa maos Quran. Sibuk dengan baca Al-Qur'an. Nggih, mbok pilih mungkin apa? Mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan saya dan jenengan semua ke bulan Ramadan, dan Ramadan ini bisa lebih baik bagi kita dari Ramadan sebelumnya, sehingga puasa yang kita kerjakan diterima oleh Allah, menghapus dosa-dosa kita di antara dua Ramadan. Kemudian juga apa? Puasa itu melindungi kita dari berbagai macam yang kita sebutkan tadi. Dari apa? Dari siksa kubur, dari haus, dari panasnya api neraka, dari kedekatan kepada neraka, dari hisab yang jelek. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan malam ini mungkin terlalu lama mboten nggih. Mungkin mboten saya nggih. Ya, untuk sementara niku cekap ngaten, insyaallah sanes wekdal mbok pilih wonten napa kesempatan sanes kita lajengaken wonten ing babagan sanesipun kirang langkung napa atur kula nuwun sewu mbok pilih wonten sing boten pas napa istilahnya totonipun boten kula niki bahasane ya ora karuan ngeten iki Pak Bu. Tesih kaku kula. Kan selama niki kula ten Jember, gangsal 12 tahun ten Jember nembe wangsul napa Agustus wingi. Dadi basa Jawane isih kaku nih. Namun Jember bahasane bahasa Medunten. Rata-rata Madura. Bahasa Indonesia atau Madura. Nyuwun ngapunten iki Pak teng Gradul ature iki. Mekaten kirang langipun nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah SWT? Nggih. Dan pertanyaan yang kedua, apa hukum tidur sepanjang hari saat puasa? Oh, nggih. Yang pertama tanda-tanda napa puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa? Yang jelas amal soleh itu mendatangkan amal soleh berikutnya, Mas. Ketika puasa kita adalah puasa yang diterima, puasa yang diridhoi Allah, insya Allah itu meringankan kita, langkah kita untuk ibadah-ibadah yang lain. Kualitas iman kita bertambah sehingga ibadah-ibadah yang lain terasa lebih ringan. Ada panggilan untuk melakukan ketaatan-ketaatan berikutnya. Insya Allah demikian. Itu diantaranya. Namun diterima atau tidaknya itu hasil akhirnya nanti, Mas. Hasil akhirnya di apa? Ya nanti di pengadilan akhirat. Kalau kita saat ini itu bisanya beramal, bisanya berusaha. Tidak bisa kita memastikan amal ini diterima atau ya yang kita bisa kita lakukan kita berharap. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib beliau berkata apa? Fa innal yauma amalun bila hisab wa ghadan hisabun la amal. Hari ini adalah hari untuk beramal, belum ada hitungannya, maksudnya belum diperhitungkan apakah dia diterima atau seberapa ganjarannya, tidak dihitung di dunia. Yang ada amal, tidak ada hisab di dunia. Kalau di akhirat nanti adanya apa? Hisab, tidak ada kesempatan beramal.
Jadi demikian wallahu taala alam. Jadi setidaknya ada apa? Ada panggilan hati menuju kondisi keimanan ketaatan yang lebih baik. Itu adalah salah satu tanda-tanda ya ciri-ciri apa? Suatu kabar gembira lah ya, mudah-mudahan demikian ya. Terus tadi apa hukum orang yang tidur sepanjang hari waktu puasa ya. Yang jelas tidur itu dosa mboten Pak Bu? Ya enggak dosa lah. Insya Allah secara garis besar dia tidak dosa. Tapi mosok iya sih pintu swarga dibuka banyak kesempatan amal mau tidur tidur terus kan rugi. Ya, rugi. Oleh karena itu napa? Orang yang puasa sepanjang hari, kalau dia puasanya dia mulainya tidur itu dari sebelum fajar kok sampai buka, itu tidak terhitung puasa. Tidak terhitung puasa kecuali kalau sebelumnya malamnya sudah niat puasa, tapi ndilalah le sare napa? Mulai dari sebelum subuh sampai nganti ora sahur. Nah niku napa? Yang jelas kalau sebelumnya sudah niat ya terhitung puasa. Tapi kalau belum niat sebelumnya dia tidak terhitung puasa dan wajib mengganti di hari yang lain. Sholatnya juga harus diganti, diqadha. Jadi tapi kayaknya ndak ada kok orang tidur 12 jam ndak bangun itu kayaknya ndak ada Mas. Ya, jadi biasanya tetap ngelilir. Nah itu kalau bangun kok ndak sholat atau ini ya dosa. Dia dosa. Tidak berdosa itu ketika kok tidurnya itu ngebleng saking sayae nganti ndak bangun. Ya, barangkali ada itu barangkali. Tapi biasanya paling tidur beberapa jam sudah pasti bangun. Yaitu orang yang rugi dan tercela, ya. Tapi tidak sampai dosa insya Allah. Mudah-mudahan tidak sampai dosa, tapi tercela. Ya. Monggo Pak Bu, mungkin ada yang lain. Ini tadi ada pertanyaan di sini ya. Dalam sekedar ini. Hah? Oh iya ya. Iya monggo. Iya monggo silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini pertanyaan yang pertama, apakah berdosa kalau salah membaca Al-Qur'an? Bacaan Al-Qur'an masih salah, apakah berdosa? Maka harus kita lihat Pak Bu. Salahnya karena apa? Karena belajar belum sempurna sehingga salah, maka itu tidak berdosa. Beda dengan orang yang salah karena dia tidak mau belajar. Ini jelas berdosa. Sama-sama salah Pak. Tapi yang satu berdosa, yang satu tidak. Makanya apa? Kanjeng Nabi SAW menghentikan bahwasanya apa? Orang yang belajar Al-Qur'an ya tatak itu apa? Terbata-bata, kesulitan berat, dia punya dapat pahala. Dapat 2 pahala. Tapi yang bacaannya bagus ma'a al-kiramil baror, bersama malaikat-malaikat yang paling mulia. Jadi orang baca Al-Qur'an salah niku dilihat. Salahnya karena apa? Karena masih belajar kemudian salah maka tidak berdosa. Bahkan bisa jadi beratnya membaca itu dilipat gandakan ganjaran. Tapi kalau salah karena memang tidak mau belajar, nah ini bisa jadi berdosa, sangat mungkin berdosa. Pramila, ada sebagian orang itu punya prinsip, saya tidak mau ngaji, tidak mau belajar agama, takut dosa. Rumangsane nek berbuat dosa karena tidak tahu itu tidak
Berdosa salah, Bu. Orang yang dia berbuat dosa karena tidak mau belajar, tidak tahu kalau itu dosa, dosanya lebih besar daripada orang yang belajar ilmu agama, tahu itu dosa tapi kalah dengan hawa nafsu, kemudian tergelincir melakukan dosa. Oleh karena itu di dalam akhir surat Al-Baqarah, kula panjenengan sami diajari Gusti Allah napa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Dilalah nuwun sewu. Allahu Akbar, maca Al-Fatihah. Gandeng isih sinau ana ayate sing napa? Sing mboten kewaca, saayat mboten kewaca. Niku nek tinjauan hukum dunia salate dereng sah. Ning bisa jadi di hukum akhirat Gusti Allah napa maafkan, mungkin saja karena dia sudah berusaha. Nah itu kan salah toh, tapi dimaafkan. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Lah saiki napa wong salat mingkur mingkem. Mboten maos. Batas minimal salat niku napa nek maos Al-Fatihah niki. Napa? Bibire gerak, Pak Bu, sesuai huruf. Itu minimal. Mboten pareng kok Allahu Akbar terus mingkem. Niku mboten sah bacaane. Mboten sah salate. Ayo. Nambe mireng sakniki napa pun saderengipun, Pak? Pun mireng. Soale kula asring nemoni tiyang niku salat Allahu Akbar terus mingkem. Napa? Lisane mboten dremimil. Niku secara tinjauan fikih ndak sah bacaannya. Minimal apa? Bibirnya bergerak sesuai huruf. Nah, nek wis ngaji kok dilalah kleru mingkem niku wau. Kok ya dilalah napa ustate mboten ngajari ya. Terus sing niki sing kleru ya mboten kepikiran ya. Mungkin ndak Allah memaafkan, sangat mungkin. Sangat mungkin, tapi ya tidak boleh kita bermudah-mudah. Oleh karena itu apa? Salah itu karena sudah belajar atau karena malas belajar. Salah sudah berusaha, insya Allah apa tidak berdosa atau dimaafkan. Kalaupun berdosa sangat mungkin dimaafkan. Adapun orang yang salah karena tidak mau belajar, itu yang tidak ada udzur. Karena Allah sudah kasih kita usia, kesehatan, kesempatan dan lain sebagainya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah sah sholatnya orang yang belum benar dalam membaca Al-Fatihah? Jawabannya sama kayak tadi, Pak. Belum benar baca Al-Fatihah itu karena masih dalam proses belajar atau karena memang tidak mau belajar. Kalau masih dalam proses belajar, mudah-mudahan dimaafkan. Insya Allah dimaafkan. Terus ada pertanyaan berikutnya, Mas? Apakah melafadzkan puasa itu ada tuntunannya? Ya. Kalau melafadzkan dalam artian karena melafadzkan itu bisa jadi dia niatnya melafadzkan atau dia menginformasikan. Jadi dahulu Rasulullah beliau masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Aindakum ta'am? Apakah kalian punya makanan? Kalau dijawab iya, beliau kemudian sarapan. Kalau tidak, fa inni shaimun. Fa innil yauma shaimun. Kalau tidak ada makan, ya sudah saya hari ini puasa. Nah, ketika Rasul mengatakan hari ini saya puasa ini, apakah kita memahaminya melafadzkan niat atau menginformasikan kepada keluarga? Nah, ini kan ada dua kemungkinan. Oleh karena itu melafadzkan niat tidak ada perintah secara khusus. Maksudnya apa? Tidak ada perintah secara khusus kalau tidak melafadzkan niat puasanya tidak sah. Tidak ada. Yang ada adalah kewajiban meniatkan sejak malam. Kewajiban meniatkan sejak sebelum fajar.
Rasulullah ngendikan man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi yang wajib niku napa? Berniat. Niat niku tempatnya wonten pundi? Di hati. Kalau melafatkan bagaimana? Ketika ada kebutuhan tidak apa-apa. Ketika ada kebutuhan, contohipun kapan ada kebutuhan itu, misalnya setelah Ramadan kula panjenengan sami duwe utang poso. Duwe utang poso. Ning ya duwe misalnya napa wonten kewajiban misalnya apa kafaroh. Poso kafaroh niku nggih wajib. Qadha Ramadan hukumnya ya wajib. Gandeng ragu-ragu, semelang nek ragu-ragu, iki aku posoku tak niatke apa? Tak niatke qadha Ramadan apa kafaroh. Terus napa? Agar ndak ragu-ragu dia ucapkan, dia lafadzkan. Bismillah niat ingsun poso qadha. Misalnya. Boleh ndak yang seperti itu? Insya Allah boleh, tidak mengapa. Ya. Ketika ada kebutuhan, melafadzkan niat itu tidak apa-apa. Kalau tidak ada kebutuhan, apakah diperintahkan? Tidak ada perintah secara khusus. Jadi demikian. Ini seputar melafadzkan niat puasa. Jadi hukum asalnya niat itu di mana Pak? Amal hati. Niat itu hukumnya amal hati. Oleh karena itu tempatnya di hati. Neng kalau misalnya ragu-ragu tidak mengapa melafadzkan. Nggih, monggo. Sudah cukup nggih. Oh, selesai. Hutang puasa yang lupa jumlahnya. Waduh, iya. Ini hutang puasa lupa jumlahnya karena sudah terlalu lama atau pada tahun yang sama. Kalau sudah terlalu lama, tentunya apa? Ya tidak ada jalan lain kecuali dengan apa? Ya dengan apa? Dengan menunjukkan kesungguhan tobat. Menunjukkan kesungguhan tobat. Bagaimana cara menunjukkan kesungguhan tobat? Bisa jadi apa? Ya tetap puasa. Pokoknya niat kodok, niat kodok. Tidak tahu jumlahnya juga tidak tahu dia. Tapi intinya dia ingin menunjukkan kepada Allah kesungguhan dalam apa? Bertobat. Atau dengan kafaroh, diperkirakan jumlahnya berapa? Jadi kalau lupa itu yang diperintahkan adalah Kanjeng Nabi ngendikan apa? Saddidu wa qaribu. Dalam semua urusan kita diperintahkan untuk berusaha mendekati kebenaran. Jadi kalau lupa jumlahnya berapa, yang jelas tidak akan lebih dari 30. Nggih mboten? Tidak akan lebih dari 30. Engko dikerucutke meneh. Biyen ki lera poso apa ya? Oh kayane 10 hari terakhir itu poso deh. Wah, berarti nah 20 kan. Terus 10 hari pertama iki ya poso kabeh kayake. Ya. Berarti saya semakin mengerucut. Ya kira-kira berarti jumlah yang paling mendekati misalnya 10 ya sudah, itu yang kita lakukan. Jadi intinya berusaha mendekati kebenaran. Ya, ada usaha untuk mengetahui jumlahnya. Meskipun tidak persis. Ya. Monggo Mas, mungkin masih ada yang lain? Ya. Kalau apa? Kalau makmum. Nggih. Kalau makmum apakah wajib membaca Al-Fatihah? Para ulama mengatakan apa? Menghukum asalnya adalah apa? Masyru'. Hukum asalnya masyru' itu diperintahkan. Makmum diperintahkan membaca Al-Fatihah. Ada kondisi-kondisi tertentu yang kewajiban itu gugur. Misalnya napa? Ketika kita mendapati imam sudah dalam keadaan apa? Turun ke rukuk, maka kita ikuti rukuknya.
Kita ikuti rukuk, tidak perlu apa? Menyelesaikan Al-Fatihah dulu. Atau misalnya apa? Takut ketinggalan imam. Takut ketinggalan imam. Nah, maka itu apa? Ya kita ikut imam, bukan dengan menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Ya secara garis besar bahwasanya apa? Kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan itu wajib ya, dan tetap rukun. Ya harus bagaimanapun harus membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan apa? Diperintahkan dan hukumnya wajib, tapi ada kondisi-kondisi yang dia gugur, kondisi-kondisi tertentu karena sudah punya imam. Imamnya sudah baca Al-Fatihah. Oleh karena itu secara hukum asalnya kita wajib membaca Al-Fatihah. Tapi ada beberapa kondisi yang kewajiban ini menjadi gugur. Demikian. Nggih. Wallahu taala alam. Cakap nggih? Nggih. Makaten wallahu taala alam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Bapak Ustaz Ihsan sampun paring pangawasan ing dalu menika mugi saged nambahi kalimanan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi Bapak Ustaz Ihsan pikantuk itu dan Allah kanthi sak. Amin. Matur nuwun. Ada kata